Satu kata buat Kartini sih apa? Kalau menurutku sih tangguh sih. Kalau menurutku sih dia berwibawa banget. Kalau menurut saya sih beliau sangat cerdas. Kalau menurut aku pribadi sih dia independen banget, parah independen banget. Dari dia masih sekolah umur 6 tahun aja kayak wah gila sih. Hebat banget ya. Kayaknya dia tuh emang wanita yang mulia banget dan inspirasi buat banyak wanita di Indonesia karena emang dia salah satu tokoh emansipasi wanita ya. Hai, welcome to Vokasi Podcast. Nah, di sini kita mau bahas tentang Raden Ajeng Kartini. Ada yang tahu nggak sih siapa tuh Raden Ajeng Kartini? Tapi sebelum itu, let us introduce ourselves respectively. Nama saya Diaga Aulia Feriska. Nama saya Dwi Komaria Tulasana. Nama saya Dian Nur Habibah. Dan saya dari Saeka Putri. Kalian ada yang tahu nggak sih siapa itu Raden Ajeng Kartini? Atau di zaman sekarang ini masih ada yang belum tahu siapa itu Raden Ajeng Kartini? Padahal Raden Ajeng Kartini itu pahlawan yang sangat penting, yaitu pahlawan emansipasi wanita. Kartini ini bahkan ada yang mengatakan ayahnya berasal dari keturunan Raja Majapahit. Ibunya bukan merupakan seorang bangsawan, tapi juga dia itu rakyat biasa gitu. Nah, ayahnya seorang bupati dan dia menikah dengan wanita bangsawan yang bernama Raden Ajeng Wurjan, yang merupakan anak dari Raja Madura. Mengenai riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ELS. Disinilah kemudian ia mulai belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam korespondensi bersama temannya di Belanda. Disinilah ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar maupun majalah. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Kalian tahu gak sih apa itu cita-citanya Kartini? Apa tuh? Dia itu ingin melihat perempuan pribumi untuk dapat belajar menuntut ilmu. Wah, hebat banget ya. Mulia banget sih dia. Sumpah deh. Menurut informasi yang pernah aku baca, dia tuh menikah sama Kajeng Raden Mas Adipati Aryo Singgah Jojo Adiningrat yang merupakan seorang bangsawan dan juga seorang bupati di Rembang. Keren banget gak sih? Keren banget. Tapi yang miris itu dia setelah beberapa hari melahirkan dia langsung meninggal. Iya sih, sayang banget. Cuma setelah dia meninggal, setelah beliau meninggal, adiknya tuh nerusin perjuangannya. Kalian tahu nggak sih? Iya, dan ngedirikan sekolah untuk perempuan pribumi yang dinamai Sekolah Kartini, dan cabangnya tuh udah ada di mana-mana. Kayak beliau tuh udah berjuang gitu. Dan sayang banget dia meninggal di umurnya yang masih sangat muda. Tapi adiknya tuh untungnya nerusin perjuangannya gak sih? Iya. Ya. Kita sebagai wanita sekarang yang usianya cukup muda, kita harus meneladani, dan kayaknya kita wajib deh meneladani sikap-sikap dari R.A. Kartini ini. Bener gak sih? Bener. Bukan cuma meneladani sih, kita harusnya mengamalkan juga. Karena dia tuh bener-bener kayak Contoh yang baik gitu. dan bisa dijadiin inspirasi banget gitu buat cewek-cewek zaman sekarang. Satu kata buat Kartini sih apa? Kalau menurutku sih tangguh sih. Kalau menurutku sih dia berwibawa banget. Kalau menurut saya sih beliau sangat cerdas. Kalau menurut aku pribadi sih dia independen banget, parah independen banget. Dari dia masih sekolah umur 6 tahun aja kayak wah gila sih. Hebat banget ya. Kayaknya dia tuh emang wanita yang mulia banget dan inspirasi buat banyak wanita di Indonesia karena emang dia salah satu tokoh emansipasi wanita ya. Cuma
sayang banget dia meninggal di usianya yang masih sangat muda. Iya, sangat disayangkan sekali. Untuk itu, Gak kebayang sih anaknya gimana perasaannya. untuk itu kita sebagai anak zaman now nih, anak zaman milenial, wajib banget mengamalkan sikap-sikap Kartini itu, perjuangannya, terus pengorbanannya buat para cewek-cewek pribumi dulu. Kayak dia tuh cewek tapi tangguh banget gitu merjuangin wanita Indonesia gitu loh. Hebat banget sih. Sampai dia itu berpikir bahwa mau mendirikan sekolah itu sudah kayak wow banget sih. Mulia banget, padahal zaman dulu kan kita dijajah sama Belanda, sama Jepang, kayak butuh perjuangan banget gak sih buat dirihin sekolah wanita, butuh perjuangan banget sih. Dan dia itu menjunjung tinggi derajat para wanita pribumi. Nah, Ya dengan cara itu mendirikan sekolah buat cewek pribumi. jadi buat kalian yang mikir wanita itu rendah atau gimana, jangan ya guys, karena bisa kita lihat sendiri di sini salah satu tokoh pahlawan Raden Ajeng Kartini itu kayak mengangkat banget derajat wanita gitu loh. Jadi kita sebagai cewek-cewek milenial jangan nganggep rendah diri kita sendiri cuma karena kita cewek. Kayak kita harus meneladani banget sama mengamalkan perjuangan R.A. Kartini. Sifatnya yang sangat mulia, patut banget buat dicontoh. Hatinya juga baik banget, sumpah. Kayak aku tuh baca informasi tentang dia tuh kayak, wah orang ini mulia banget sumpah. Kayak ya ampun, kok ada ya orang semulia ini di zaman dulu yang kita tuh dijajah bertahun-tahun sama Belanda sama Jepang, Kak. Kok bisa kepikiran ya untuk mengangkat derajat wanita pribumi gitu. Padahal kayak dulu cewek sekolah disepelein karena akhirnya kita bakal di dapur, gak sih? Iya kan? Ini isu-isu yang gimana ya, yang sering muncul nih di beranda-beranda medsos. Kalau nanti mau setinggi apapun sekolah kita, nanti ujung-ujungnya di dapur juga. Tapi kan Itu gak bener ya guys, kita sebagai cewek juga wajib berpendidikan. Tetapi juga akhir-akhirnya kayak tergantung pada diri kita sendiri gak sih penilaiannya. Tergantung kita mau jadi IRT, ibu rumah tangga, atau mau jadi Wanita karir. Yes, kalau aku pribadi sih bingung ya mau pilih yang mana nanti. Dua-duanya juga boleh. Iya tuh. Jadi kalian udah tahu belum Raden Ajeng Kartini itu siapa? Informasi dari kita tuh udah cukup gak sih buat kalian tahu siapa itu Raden Ajeng Kartini? Kayaknya cuma informasi sedikit aja yang kita kasih buat kalian. Semoga informasi dari kami bermanfaat, dan jangan lupa buat klik tombol like and subscribe. Thank you guys. See you Bye. guys.